Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 4 peluang dan pemilihan sampel. Kita akan belajar menemukan hubungan antara frekuensi relatif dan peluang teoretis. Baik, ibu langsung membahas. Eksplorasi 4.8 menemukan hubungan antara frekuensi relatif dan peluang teoretis. Di aktivitas ini kalian akan menemukan apa yang terjadi dengan frekuensi relatif suatu kejadian ketika banyaknya percobaan semakin besar. Kegiatan ke-1, Ahmad melempar sebuah koin berkali-kali dan mencatat hasilnya ke dalam tabel 4.6. Ini tabel frekuensi relatif muncul angka anak-anak. Ini untuk nomor lemparan yang ke-1 hasilnya gambar. Frekuensi relatif muncul angka berarti jelaskan yang ke-1 FR-nya ini karena di sini hasilnya gambar anak-anak dan N-nya 1, N-nya sama dengan 1, maka frekuensi relatifnya 0/1, ini sama dengan 0. Lanjut. Nih untuk nomor lemparan yang kedua hasilnya adalah angka. Ini berarti frekuensi relatif muncul angka. Ini N-nya sama dengan 2 anak-anak. Ini N-nya 2. Ini sama dengan N anak-anak. Ini N-nya sama dengan 2, berarti frekuensi relatifnya sama dengan ini muncul angkanya 1, berarti 1/2. Selanjutnya ini 1/2 di sini. Ini nomor lemparan 3 hasilnya angka lagi. Berarti frekuensi relatifnya ini muncul angka 2 kali anak-anak. 1, 2, berarti 2/N-nya 3, berarti 2/3. Selanjutnya nomor lemparan 4 muncul angka lagi. Ini muncul angka sudah 3 anak-anak, berarti frekuensi relatif muncul angka 3/4. Karena N-nya sama dengan 4, berarti frekuensi relatifnya 3/4. Dan yang kelima kita cermati muncul gambar anak-anak. Muncul gambar berarti tetap 3 anak-anak angkanya. 3 dari N-nya 5, berarti FR-nya sama dengan 3/5. Selain tabel, Ahmad juga menggambarkan hasil setiap percobaannya ke dalam grafik seperti gambar 4.12. Baik anak-anak, sekarang kita cermati grafiknya. Ini merupakan diagram garis anak-anak. Untuk sumbu mendatarnya banyak lemparan, sumbu vertikalnya frekuensi relatif muncul angka. Ini untuk banyak lemparan ini 1 anak-anak, frekuensi relatifnya 0. Untuk banyak lemparan 2, frekuensi relatifnya ini 0,5 anak-anak. 0,5 itu sama dengan setengah. Selanjutnya untuk lemparan banyak lemparannya ini 3 anak-anak, ini 2/3 anak-anak. Di sini ini 2/3 frekuensi relatifnya. Untuk banyak lemparan 4 ini 3/4 anak-anak, 3/4. Selanjutnya untuk banyak lemparan 5, di sini tadi frekuensi relatifnya 3/5. Menurut kalian bagaimana Ahmad membuat tabel 4.6 dan menggambar grafik pada gambar 4.12? Jelaskan makna tabel dan grafik tersebut. Baik, ibu bahas. Tabel 4.5 dibuat dengan menggunakan frekuensi relatif munculnya sisi angka. Misalkan dalam nomor lemparan keempat frekuensi relatifnya adalah ini lemparan keempat anak-anak, frekuensi relatifnya adalah 3/4. Karena di lemparan keempat ini banyaknya percobaan yang menghasilkan sisi angka ada 3, yaitu lemparan kedua, ketiga, dan keempat. Total banyaknya percobaan adalah 4. Gambar 4.10 merupakan diagram garis yang menggambarkan frekuensi relatif munculnya sisi angka. Dengan demikian diagram garis tersebut menunjukkan 0, setengah, 2/3, 3/4, 3/5 di lemparan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut ke kegiatan kedua, carilah sebuah koin, lakukan seperti yang telah dilakukan oleh Ahmad dan lemparlah koin sebanyak minimal 20 kali. Baik, ini ibu sudah memberikan contoh. Ini ibu mengadakan percobaan sendiri anak-anak, melempar koin sebanyak 20 kali dan ibu akan menjelaskan tabelnya. Untuk nomor lemparan ke-1 hasilnya angka, berarti frekuensi relatif muncul angka. Ini 1/1, ini sama dengan 1.
Selanjutnya untuk yang kedua hasilnya gambar berarti 1/2 anak-anak. Untuk nomor lemparan ketiga ini hasilnya angka berarti 2/3 karena muncul angka ini 1, 2, 2/3. Untuk lemparan keempat muncul angka lagi berarti 3/4. Yang kelima muncul gambar berarti 3/5 frekuensi FR nya anak-anak. Untuk lemparan ke-6 muncul gambar lagi berarti di sini 3/6 anak-anak, 3/6. Ini 3, lemparannya banyaknya 6 sama dengan setengah. Selanjutnya untuk lemparan ke-7 muncul angka berarti ini yang keempat berarti 4/7. Ke-8 ini muncul angka lagi berarti 5/8 FR nya. Yang ke-9 muncul gambar berarti FR nya 5/9. Yang ke-10 muncul angka lagi berarti 6/10 anak-anak. Ini sama dengan 3/5. Yang ke-11 di sebelah kanan muncul gambar berarti 6/11 FR nya. Yang ke-12 muncul gambar berarti 6/12 anak-anak. 6/12 ini sama dengan setengah. Yang ke-13 muncul gambar berarti 6/13. Yang ke-14 muncul angka berarti ini 7 anak-anak. Ini yang ke-7 berarti 7/14 sama dengan setengah. Yang ke-15 muncul angka ini berarti 8, 8/15. Yang ke-16 muncul gambar berarti ini 8/16 anak-anak. 8/16 sama dengan setengah. Ke-17 muncul angka berarti ini ke-9, 9/17. Ke-18 ini muncul angka lagi anak-anak berarti 10. Ini berarti 10/18 sama dengan 5/9. Selanjutnya yang ke-19 muncul angka ini berarti 11, 11/19. Ke-20 muncul gambar anak-anak, muncul gambar berarti 11/20. Selanjutnya ini Ibu gambarkan dalam diagram garis. Kita cermati diagram garisnya. Untuk sumbu mendatarnya ini banyak lemparan 1-20. Selanjutnya sumbu vertikalnya frekuensi relatif muncul angka. Ini kalau kita cermati untuk diagram garisnya ini anak-anak, ini yang paling banyak ini di kisaran antara 0,4 dan 0,6 di sini, berarti sekitaran nanti kalau di rata-rata yang paling banyak ini ke arah 0,5 anak-anak. Ini 0,5 atau setengah. Kalau kita cermati ini mendekati semakin ke kanan, ini mendekati 0,5 anak-anak. Kegiatan ketiga, Ahmad melanjutkan percobaan dengan melempar koinnya sampai 200 kali dan hasilnya dibuat ke dalam grafik seperti gambar 4.13. Kita cermati ini untuk sumbu mendatarnya banyak lemparan, ini 200 anak-anak. Selanjutnya frekuensi relatif muncul angka seperti ini. Kalau kita cermati anak-anak, ini semakin ke kanan grafiknya, ini kan antara 0,4 dan 0,6 berarti 0,5 di sini yang paling banyak mendekati 0,5. Apa yang dapat kalian amati dari grafik tersebut? Bagaimana kira-kira grafiknya jika Ahmad melanjutkan percobaannya secara terus-menerus? Ibu memberi alternatif pembahasan. Grafik dalam bentuk diagram garis tersebut menunjukkan nilai frekuensi relatifnya berkisar antara 0,4 dan 0,6 di sini. 0,4 dan 0,6 di sini anak-anak. Semakin ke kanan, diagram garisnya semakin mendekati angka 0,5. Jika Ahmad melanjutkan percobaannya secara terus-menerus, maka kemungkinan nilai frekuensi relatifnya mendekati 0,5 atau setengah anak-anak. Lanjut ke kegiatan keempat, 3 teman Ahmad juga melakukan eksperimen yang sama dengan Ahmad. Frekuensi relatif munculnya sisi angka dari eksperimen Ahmad dan ketiga temannya disajikan dalam gambar 4.14. Kita cermati anak-anak, ini 1, 2, 3, 4. Ini kalau semakin ke kanan, kalau kita cermati mendekati 0,5 anak-anak. Ini grafiknya. Ini untuk 4 percobaan ini anak-anak. Maksudnya 4 orang yang melakukan percobaan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari grafik tersebut? Apakah grafik-grafik frekuensi relatif tersebut ada hubungannya dengan peluang diperolehnya sisi angka dalam pelemparan sebuah koin? Baik, Ibu bahas di sebelah kanan.
Ketika banyaknya percobaan semakin banyak, yaitu ketika diagram garisnya semakin ke kanan, nilai frekuensi relatifnya mendekati 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa frekuensi relatif akan mendekati peluang teoretiknya ketika banyaknya percobaan semakin banyak. Kita cermati di sini, kalau untuk satu koin anak-anak, tentu anak-anak sudah tahu bahwa NS-nya banyak ruang sampelnya adalah 2. Selanjutnya NA-nya 1 anak-anak. NA-nya sama dengan 1. Jadi untuk peluang muncul angka ini sama dengan NA per NS. Ini sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Sedangkan di sini untuk frekuensi relatifnya FR-nya, karena N-nya sama dengan 2 anak-anak, N-nya 2 dan muncul angka itu ada 1, berarti FR-nya 1/2 juga sama dengan 0,5. Jadi bisa disimpulkan anak-anak, kalau ini percobaannya ini semakin banyak anak-anak, maka frekuensi relatif ini akan mendekati peluang teoretiknya, yaitu sama-sama 0,5 anak-anak. Di aktivitas eksplorasi sebelumnya, kalian telah menemukan hubungan antara frekuensi relatif suatu kejadian dan peluang teoritis kejadian tersebut. Hubungan tersebut dinyatakan dalam sifat 4.2. Ini hubungan antara frekuensi relatif dan peluang teoritis. Jika banyaknya percobaan yang dilakukan secara acak semakin besar, frekuensi relatif suatu kejadian nilainya mendekati peluang teoritis kejadian tersebut. Contoh 4.5 memilih kejadian yang tepat. Dari kejadian-kejadian berikut, mana yang paling tepat untuk memiliki frekuensi relatif yang ditunjukkan pada gambar 4.15 jika percobaannya diulang-ulang? Untuk yang A, ketika teman kalian diminta untuk memilih bilangan 1 sampai dengan 4 secara acak, didapatkan bilangan yang lebih dari 1. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu anak-anak. Berarti karena bilangannya ini 1 sampai 4, NS-nya berarti ada 4. Selanjutnya anggota A-nya dulu Ibu jelaskan. Berarti anggota A-nya selain 1 berarti 2, 3, 4. Berarti NA-nya NA sama dengan 3. Berarti PA, ini peluang teoritisnya, berarti NA per NS sama dengan 3/4. Ini kalau bentuk desimal 0,75, kalau bentuk persen 75%. Lanjut untuk yang B anak-anak. Untuk yang B, dalam pelemparan 2 koin diperoleh dua sisi gambar. Berarti NS-nya ini karena 2 sisi gambar. Kalau NS-nya untuk 2 koin, ini NS-nya 4. Karena kalau selanjutnya kalau 2 sisi gambar ada 1 anak-anak, NA-nya sama dengan 1. Nanti anak-anak bisa melihat pembahasan sebelumnya. Berarti PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25 sama dengan 25%. Lanjut yang C anak-anak. Sekarang dalam lempar undi sebuah dadu diperoleh mata dadu bilangan prima. Berarti kalau dadu NS-nya sama dengan 6. Sekarang A-nya Ibu jelaskan dulu, karena bilangan prima berarti 2, 3, 5. Ini berarti NA-nya ini sama dengan 3, PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. Ini sama dengan setengah, sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Baik, kita cermati grafiknya. Semakin ke kanan ini dia terletak antara 0,2 dan 0,3 di sini anak-anak. 0,3-nya ada di sini. Ini alternatif penyelesaiannya. Kejadian A, B, dan C secara berturut-turut memiliki peluang teoritis sebagai berikut. Ini tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu 3/4, 1/4, dan 1/2.
Frekuensi relatif yang ditunjukkan pada gambar 4.15 makin lama semakin mendekati suatu bilangan di antara 0,2 dan 0,3. Dengan demikian, gambar tersebut paling tepat untuk menggambarkan frekuensi relatif kejadian P. Ini 1/4 sama dengan 0,25. Ini sama dengan 25%. Ini mendekati 0,25 anak-anak. Ini 0,25. Mendekati 0,25 anak-anak. Jadi yang sesuai adalah kejadian B. Lanjut ke materi ayo mencoba. Pertanyaan sama seperti contoh 4.5, tetapi grafik frekuensi relatifnya seperti ditunjukkan pada gambar 4.16 berikut. Kita cermati. Ini kita cermati anak-anak. Di sini semakin ke kanan, di sini 0,7, di sini 0,8 anak-anak. Ini antara 0,7 0,8, ini semakin mendekati 0,75 anak-anak. Di sini kita cermati. Ini sama dengan 3/4. Yang 3/4 tadi yang ke satu anak-anak. Ini tadi 3/4. Sini 1/4 atau 0,25. Selanjutnya ini setengah tadi. Ibu bahas di sebelah kanan. Grafiknya menunjukkan bahwa ketika percobaannya semakin banyak, frekuensi relatifnya mendekati 0,75. Dengan demikian, kejadian yang paling tepat adalah kejadian A, yaitu ketika teman kalian diminta untuk memilih bilangan 1 sampai dengan 4 secara acak, didapatkan bilangan yang lebih dari 1. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.